Bukan hanya karena De Bruyne dan Haaland, kemenangan ini datang juga dari perubahan taktik Pep. Lalu apa perubahan taktik yang dilakukan Pep di laga ini? Temukan jawabannya di video ini. Khusus hadapi Arsenal, Pep tidak gunakan 3-2-4-1 tapi 4-3-3. Meskipun begitu, komposisi pemain utama tetap sama. Hanya Nathan Ake yang absen sehingga Walker menggantikannya. Namun patut diingat 4-3-3 kali ini berbeda dengan 4-3-3 yang dulu sempat digunakan. Ini akan dibahas lebih lanjut nanti. Arteta tetap bermain dengan 4-3-3. Perubahan hanya terjadi di belakang. Holding kembali gantikan Saliba yang cedera. Yang patut diingat adalah posisi Zinchenko di fullback kiri karena ini akan dibahas lebih lanjut nanti. Kejutan dilakukan Pep dengan menurunkan formasi yang berbeda. Bila biasanya gunakan 3-2-4-1, kini Pep mainkan 4-3-3. Memang formasi ini tidaklah asing bagi City, karena sebelum hijrah ke 3-2-4-1, City ajak dengan 4-3-3. Meskipun begitu, 4-3-3 kali ini berbeda dengan 4-3-3 yang dulu. Sebelumnya Pep gunakan inverted fullback dalam formasi 4-3-3. Cancelo atau Walker akan menjadi fullback saat bertahan lalu menjadi gelandang saat build up dilakukan. Nah, di laga ini hal itu tidak terjadi. Pep memainkan fullback murni dalam 4-3-3. Walker tidak jadi gelandang saat build up dilakukan. Ia tetap di sisi kanan sementara build up di tengah dilakukan Rodri dan Gundogan. Konsekuensinya transisi pertahanan City jauh lebih solid. Tidak harus ada perubahan dari gelandang ke fullback saat lawan menyerang. Mungkin ini dilakukan Pep untuk mematenkan dua sisi pertahanannya dalam mengawal Bukayo Saka dan Martinelli yang licin untuk dimatikan. Perubahan taktik ini berimplikasi juga ke lini depan. Bila biasanya ada Gundogan dan De Bruyne yang mengapit Haaland di depan, kini hanya De Bruyne saja. Maka Haaland pun di laga ini bekerja ekstra. Selain harus mencetak gol, ia juga harus membuka ruang. Untungnya tugas ini mampu ia jalankan dengan baik. Saat ia turun ke lini tengah, ia banyak menang duel. Misalnya saat Holding mempressingnya di lini tengah, Haaland mampu mengumpan lebih dulu sebelum tackle dilakukan. Hasilnya ruang di tengah pertahanan terbuka dan De Bruyne masuk ke celah tersebut. Puncaknya di gol pertama, Haaland menang duel dengan Holding, lalu mengumpan pada De Bruyne. Kerja Haaland ini membuat situasi pertahanan tidak ideal, karena dua pemain melawan dua bek. Kondisi yang tidak boleh terjadi karena harusnya bek unggul jumlah di pertahanan. Dalam situasi ini, Gabriel menjaga De Bruyne dan White menjaga Grealish. Situasi 1 lawan 1 ini sedikit mempermudah De Bruyne untuk lakukan kecohan dan melakukan tendangan jarak jauh. Bandingkan dengan peluang ini, De Bruyne kembali menggiring bola di depan kotak penalti. Tapi kini situasinya 1 lawan 2, sebab Grealish terlalu belakang sehingga White pun ikut mempressing De Bruyne. Otomatis ini lebih sulit karena De Bruyne harus mengecoh dua pemain. Hasilnya ia gagal mencetak gol seperti halnya di gol pertama. Itu bukti bahwa prinsip keunggulan jumlah bek di pertahanan harus dipenuhi untuk membuat pertahanan lebih solid. Sebaliknya, Arteta masih bermain dengan inverted fullback dalam formasi 4-3-3. Zinchenko menjadi gelandang saat build up dilakukan, lalu menjadi fullback kiri saat bertahan. Namun yang paling merumitkan Arsenal adalah mid block yang dilakukan City. City lakukan dua jenis pressing di laga ini. Pertama, high block yang dilakukan di depan kotak penalti, dan kedua, mid block yang dilakukan di tengah lapangan. Mid block ditunaikan dengan mengurung gelandang lawan di tengah lapangan, sehingga mereka tidak bisa mengalirkan bola ke depan. Dalam cuplikan ini, Haaland dan De Bruyne condong mempressing gelandang. Haaland mengawal Partey dan De Bruyne menjaga Zinchenko. Bahkan Diaz pun maju ke tengah untuk menghentikan bola yang mungkin diberikan ke Odegaard. Situasi ini membuat Arsenal banyak lakukan umpan jauh ke depan yang nyatanya tidak efektif di laga ini. Maka Arsenal pun jarang ada di depan kotak penalti lawan karena bola banyak terhenti di tengah.
Itu membuat situasi 5 pemain sejajar di pertahanan lawan jarang terjadi di laga ini. Padahal ini adalah kekuatan Arsenal. Biasanya bila bola bisa lewati lini tengah, Granit Xhaka dan Odegaard akan sejajar dengan Jesus. Sehingga eksploitasi lebar lapangan dilakukan Arsenal dengan kesejajaran 5 pemain di depan. Tapi di laga ini hal itu jarang terjadi. Maka terjawab juga mengapa pemain depan Arsenal sangat minim shot di laga ini. Hanya Bukayo Saka yang lakukan 1 kali shot, sementara yang lainnya 0 besar. Bahkan dari 8 shot hanya 2 dari open play, 6 sisanya dari bola mati. Itu bukti tidak bekerjanya build-up serangan Arsenal di laga ini. Selain itu, taktik false nine Arsenal tak berjalan efektif. John Stones banyak mempressing Jesus sampai tengah lapangan. Tapi upaya ini tampak hambar saat Silpas selalu mundur tepat waktu untuk mengisi kekosongan di belakang. Sehingga lini pertahanan tetap kokoh dengan lengkapnya formasi 4 back. Itu saja pembahasan di video ini. Sampai jumpa lagi di video yang lain.